semua, sembari kita menunggu, mari kawan-kawan kita pergikan. Semangat kita pada sore hari ini. Katakan kiri kita semua teman-teman. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! 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 Baik, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore Bapak Dewan yang terhormat. Hari ini kami datang ke sini bukan hanya untuk membuat rusuh, bukan hanya bersuara, tapi menuntut aksi dan langkah nyata sebagai seorang mahasiswa dan masyarakat. Sudah sepatutnya kami bersuara kepada dewan-dewan dan bapak-bapak yang terhormat. Kami harap apa yang menjadi aksi kami pada hari ini tidak hanya disuarakan, tapi ada hasil nyata yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita dihadapkan terhadap fenomena di mana nilai rupiah melemah terhadap dolar. Disusul dengan keburukan lagi, kenaikan harga BBM. Dan yang terjadi justru penangkapan kepala BGN, kawan-kawan. Indikasinya kasus korupsi. Pertanyaan tentu kita semua, apakah kita biarkan korupsi merajalela hingga ekonomi kita terpuruk? Apakah kita akan membiarkan pejabat-pejabat kita semua korupsi? Kami mahasiswa dan masyarakat sudah cukup muak dengan hal-hal seperti ini. Kami mahasiswa dan masyarakat merasa cukup sudah dibuat rugi, jatuh miskin lagi karena hidup mewah, foya-foya dan korupsi dari para pejabat. Salah satu yang ingin kami suarakan pada hari ini adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Semangat! Bangun! Rancangan undang-undang ini akan menjadi salah satu kunci untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya rasa faktor-faktor yang terjadi dan hukuman-hukuman yang terjadi kepada koruptor masih belum cukup. Miskinkan koruptor! Miskinkan! Dengan adanya undang-undang perampasan aset nantinya, saya yakin ketika pejabat ingin melakukan korupsi, semuanya rugi. Tapi ketika sekarang teman-teman mereka melakukan korupsi, mereka yang di penjara dan uangnya masih ada. Sepakat nggak? Bahkan masih banyak mantan-mantan pejabat yang hari ini korupsi hidup di sel-sel mewah. Sepakat nggak? Banyak sekali teman-teman. Tapi bagaimana penderitaan rakyat akan yang mereka lakukan? Apa yang terjadi pada masyarakat? Masyarakat harus bingung kembali. Bagaimana cara mencari makan buat besok? Bagaimana cara menjalani kehidupan sementara mereka masih hidup mewah di tengah sel-sel indah mereka. Itu salah satunya pajak-pajak kita, apa yang kita bayarkan kepada pemerintah, subsidi yang kita selalu beli, justru dimanfaatkan untuk fasilitas-fasilitas mewah. Bahkan ketika sudah terbukti korupsi dan ada putusan pengadilannya, teman-teman. Aduh, gimana itu? Lawan! Itu yang salah satu saya suarakan per hari ini. Dan kami juga meminta kepada Bapak Dewan-Dewan kami yang terhormat untuk menyampaikan kembalikan dan turunkan kembali harga BBM. Beberapa hari yang lalu kawan-kawan, saya pulang ke kampung saya di Tabanan dan saya selalu melihat SPBU yang sekitaran di sana
semuanya penuh antrian-antrian Pertalite. Kenapa? Karena penaikan harga Pertamax ini cukup menampar kaum-kaum kelas-kelas menengah untuk terpaksa ikut antrian di Pertalite. Ini nantinya akan berdampak juga kepada masyarakat-masyarakat kaum kecil lainnya. Kenapa? Karena kelangkaan BBM membuat kita akan kesusahan mencari BBM dan mau tidak mau harus membeli Pertamax. Saya sudah paham sekali pola itu. Kami ingin segala bentuk subsidi bagi pemerintah benar-benar subsidi. Turunkan harga BBM kembali kepada seperti semula agar semua masyarakat bisa dapat beroperasi, mengoperasikan kendaraannya dan menjalankan mobilitasnya dengan maksimal. Dan yang paling penting, kembalikan dan kuatkan kembali rupiah. Melihat fenomena yang terjadi per hari ini, rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika, dan itu terjadi salah satunya adalah karena kebijakan fiskal yang ugal-ugalan. Kebijakan fiskal yang ugal-ugalan ini berdampak pada kondisi melemahnya rupiah pada hari ini. Tuntutan itu harapannya bisa Bapak dengar, Bapak suarakan ke atas, dan harapan saya tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri kembali, tapi disalurkan kepada fraksi-fraksi partai Bapak yang berada di pusat. Sepakat teman-teman? Agar birokrasi dan suara ini tidak hanya berada kepada Kementerian Dalam Negeri, tapi partai-partai Bapak yang berada di pusat menjadi perwakilan kami harus mendengarkan dan mengadvokasikan serta mensuarakannya di pusat. Terakhir, kawan-kawan, dari saya harap kepada kita semua tidak berhenti di sini pada aksi pada hari ini, tapi juga kita lanjutkan, kita kawal terus dewan-dewan kita ini yang terhormat, apakah benar sudah menyuarakan, apakah sudah benar menampung aspirasi kita, apakah benar sudah mengadvokasikan ke pusat. Semangat! Terakhir dari saya, Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Baik Bapak Ibu semua yang kami masyarakat Bali selalu ada di rumah ini, rumah yang menjadi aspirasi yang satu-satunya dan mungkin akan kami percayai. Kenapa saya bilang mungkin? Karena kalau masalah-masalah dan pola-pola ini terus terulang, kami tidak akan pernah percaya lagi. Seperti yang Bapak lihat, semuanya kami memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh partai dari Bapak Prabowo. Lihatlah, kenaikan BBM sengsarakan rakyat. Sepakat dengan Partai Gerindra, kawan-kawan? Kenaikan BBM sengsarakan rakyat, sepakat kawan-kawan? Maka hari ini kami tidak pernah lagi dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, tapi kami selalu dibenturkan dengan konflik-konflik setataran ini. Tidak pernah lagi ada dialog yang mengutamakan isi dan juga apa yang menjadi poin dari suara kami. Menyuarakan MBG dibenturkan dengan rakyat, menyuarakan BBM begitu pula sama. Kapan kami harus percaya apabila negeri ini terus berbenturan, masyarakatnya terus berperang, tetapi yang menikmati hanyalah segelintiran orang. Seperti apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, kawan-kawan. Dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang, tetapi menjadi tidak cukup karena segelintiran orang. Sepakat kawan-kawan? Maka banyak sekali permasalahan. Kami sebetulnya punya harapan besar bahwasanya isu-isu ini diselesaikan secara hati-hati, tersistematis dan terstruktur. Tetapi ketika ada masalah BBM, ada masalah rupiah, ada masalah rupiah, ada masalah MBG, MBG dikorupsi, korupsi sekarang sudah ditangkap, sekarang sudah menjadi bukti nyata bahwasanya pelaksanaan, bahwa dari pimpinannya sendiri sudah tidak lagi berkomitmen terhadap program ini. Malah bukannya ada solusi, tetapi permasalahan tumbuh satu persatu. Apakah kita masih bisa percaya, kawan-kawan?
Apakah kita masih bisa percaya? Deforestasi terjadi, pendudukan terhadap masyarakat adat yang tidak bertanggung jawab terus terjadi. Ini adalah kesedihan, dan mereka yang berkorban di tahun 1998 tumbuh lagi di jiwa kami sekarang. Mereka semua rata-rata menikmati, yang menjadi pimpinan-pimpinan sekarang menikmati hasil dari reformasi ini. Tetapi ternyata bukannya melanjutkan perjuangan tersebut, malah mengulang kembali hari ini, kawan-kawan. Lihatlah, sudah tidak ada lagi kepercayaan, sudah tidak ada lagi dialog-dialog yang menghasilkan jawaban dan solusi konkret. Malah terus dibenturkan dengan masalah, dibenturkan lagi dengan masyarakat. Seharusnya kita warga jaga warga, kawan-kawan. Kita yang disiksa di sini, kita yang tersiksa di tanah kita sendiri. Bukannya kita malah saling menjatuhkan. Program ini sejatinya harus kembali ke tangan rakyat, harus menjadi hak masyarakat, bukannya malah menjadi kesengsaraan kita. Kenapa kita harus berantem? Kenapa kita harus menjatuhkan satu sama lain? Banyak sekali yang mengira kami ditunggangi sana sini, kami ante-ante Soros, ante-ante asing. Padahal kami di sini murni menuntut solusi. Apabila dialog itu menghasilkan jawaban, maka kami tidak akan pernah ada di sini. Apabila dialog itu menghasilkan solusi nyata dan hak-hak masyarakat kembali ke tangannya, maka kami tidak akan di sini. Itu yang mau saya sampaikan, Bapak Dewan. Kami memiliki kajian dengan berbagai poin tuntutan yang sudah kami sepakati bersama dengan aliansi BEM-BEM dan juga organisasi serta masyarakat. Kami mengundang terbuka diskusi kemarin bahwasanya harus ada solusi, harus ada jawaban atas permasalahan tidak hanya di negara Indonesia tapi di Bali hari ini. Saya persilahkan kawan-kawan yang ingin menyuarakan kembali sembari saya memberikan kajian ini kepada Bapak yang terhormat. Baik, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa! hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Baik teman-teman, tadi kita sudah disambut oleh DPRD di sini, tapi malah bapak-bapak DPRD di depan kita malah selfie, foto-foto, tidak menunjukkan itu kembali menyambut kita. Itu bagian dari evaluasi ke depannya. Yang pertama teman-teman perlu kita suarakan, kami dari mahasiswa dan kaum kritis yang ada di Bali menyampaikan untuk menuntut Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi bagaimana Menteri Hak Asasi Manusia yang bagaimana hari ini tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawal isu-isu HAM. Bagaimana komunikasi juga di antara menteri-menteri yang tidak baik. Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar. Tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 tambah 6 hasilnya 17. Itu yang harus dievaluasi oleh Bapak Presiden Prabowo. Lalu yang kedua, program unggulan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran adalah makan bergizi gratis. Nyatanya MBG adalah Mas Bowo gagal. Ini yang harus dievaluasi bersama. Bagaimana ke depannya agar MBG ini benar-benar tersalurkan dan bukan ladang korupsi. Dan itu hal juga kami mengevaluasi agar jajaran menteri juga mengevaluasi bagaimana koperasi desa yang sedang saat ini dibangun dan sudah beberapa tempat dibangun. Apakah ke depannya ini bukan tempat atau ladang-ladang korupsi di negara kita ini? Itu yang mungkin harus kita kawal bersama-sama agar negara kita ini terlepas daripada orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bukan malah kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, kami di sini berdiri atas nama masyarakat, atas nama mahasiswa, menyuarakan agar Bapak Prabowo sendiri berbenah terlebih dahulu untuk dirinya, bukan dengan embel-embel untuk efisiensi anggaran, tapi Bapak Prabowo sendiri sering kunjungan ke luar negeri. Itu yang harus dievaluasi dari Bapak Prabowo sendiri. Oleh karena itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Satu kata penuh makna, lawan. Terima kasih teman-teman.
Cik. Baik, izin teman-teman, izin memantik kembali semangat dari teman-teman semua ya. Angkat tangan kiri teman-teman semua ya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup masyarakat Bali! Hidup masyarakat Bali! Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman penuntut Prabowo Gibran. Selamat sore Bapak Ibu rezim di bawah Prabowo Gibran. Hari ini kawan-kawan kita kembali lagi hadir di depan gedung pimpinan kita yang katanya wakil rakyat, teman-teman. Hari ini kita menuntut membawa berbagai tuntutan yang terjadi di akhir-akhir ini. Polemik-polemik yang dilibatkan, ditimbulkan oleh rezim-rezim di bawah pimpinan Prabowo Gibran, teman-teman. Teman-teman, kawan-kawan semuanya, berbagai permasalahan sudah hadir, berbagai masalah-masalah timbul. Tidak pernah dari rezim-rezim ini memberikan solusi yang konkret untuk masyarakat, memberikan rasa yang aman untuk masyarakat. Tidak pernah. Hari demi hari permasalahan terjadi hanya menyengsarakan rakyat saja, teman-teman. Salah satunya MBG dan juga mungkin yang ada di sini bapak-bapak militer yang juga sering mengintervensi terhadap rakyat sipil. Teman-teman, per hari ini MBG sudah mengeluarkan ratusan triliun yang digelontorkan, yang katanya demi apa? Demi makan bergizi, teman-teman. Demi menunjang gizi anak bangsa ya. Tapi nyatanya teman-teman, kemarin MBG ditutup untuk sementara. Tapi yang teriak orang-orang yang punya kepentingan saja, orang-orang yang hanya dapat anggaran negaranya saja, teman-teman. Jadi MBG ini sudah untuk bangsa atau hanya untuk orang-orang yang berkepentingan? Setuju atau setuju jika rezim ini dikatakan rezim komunis, kawan? Mungkin bapak-bapak yang ada di sana masih banyak pak univ-univ di sana, sekolah-sekolah di sana yang masih tidak terawat dengan baik, yang fasilitasnya masih banyak yang rusak, tapi efisiensi anggaran untuk pendidikan dipangkas. Sedangkan untuk MBG malah ditambah hari demi hari semakin tinggi untuk anggarannya, teman-teman. Teman-teman, kemarin kami berkegiatan bakti sosial di SLB yang ada di gedung sana. Saya tanya kepada kepala sekolahnya, di SLB ini dapat apa tidak MBG? Tidak. Padahal yang di seberang sana ada sekolah negeri yang memang dari orang tua mereka sudah mampu, sudah bisa dikatakan jika mereka menolak dari MBG itu, orang tua itu masih bisa memberikan anaknya bergizi gratis, makanan bergizi. Tapi di sekolah di SLB yang benar-benar membutuhkan gizi, di sana tidak mendapatkan, Pak. Adil atau tidak adil jika seperti ini, teman-teman? Maka kami masyarakat sipil, mahasiswa di sini membawa amarah yang sama, tuntutan yang sama, supaya dari rezim-rezim Prabowo Gibran ini mau berguna. Setuju, kawan-kawan? Setuju. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini, pemangku kebijakan di sini, tolong sampaikanlah kepada pimpinan bapak. Jika buzzer-buzzer dari rezim ini mengatakan kalian membela rakyat yang mana? Pak, lihat, ini semua rakyat bapak. Ini semua penerus republik ini, Pak. Jika mereka mengatakan rakyat mana, mungkin secara tidak sadar bapak tidak melek akan hal ini. Sedih apa tidak, teman-teman? Lihatlah, Pak, kami hadir di sini bukan hanya sebagai gaya-gayaan, Pak, bukan sebagai hanya venue-venuean ikut demo, tapi karena kami cinta dengan republik ini, kami sayang dengan republik ini. Lihatlah, Pak, sekitar bapak
rakyat Bapak. Bapak sebagai pemangku kebijakan harus berpihak kepada kami. Maka hari ini Bapak tolong kami sebagai rakyat kecil, bantu kami untuk kami sejahtera, Pak. Rakyat-rakyat kecil masih banyak yang sengsara di sana. Dan juga tuntutan lain teman-teman, masih banyak militerisasi yang mengintervensi dari pekerjaan sipil. Contohnya sekarang TNI terlibat di pertanian, TNI terlibat di peternakan, TNI terlibat di pengelola makanan bergizi. Lantas bagaimana dengan generasi ini, Pak? Sedangkan di sini ada mahasiswa lulusan sarjana peternakan, sarjana pertanian, kedokteran. Jika semua itu diisi oleh militer, lantas kita mau bekerja apa untuk kedepannya? Maka teman-teman, apakah teman-teman mau nanti menjadi racing? Sarjana kedokteran menjadi racing, sarjana hukum menjadi racing. Teman-teman mau? Sedangkan di sana saja pejabat-pejabat, mungkin DPR yang ada di sana hanya segelintir yang lulusan sarjana. Sebenarnya SMA. Jika mungkin Bapak tidak percaya dengan statement saya, bisa Bapak cari sendiri di Google. Lantas mana yang dijanjikan oleh wakil kita, Gibran, Bapak Gibran, yang katanya 19 juta pekerjaan? Lapangan pekerjaannya saja diambil oleh militer itu sendiri. Lalu kemana teman-teman ini nanti untuk bekerja, Pak? Jangan UMR saja tidak naik, BBM naik, semakin hari semakin mencengkik untuk masyarakat itu sendiri. Maka dapat tidak, teman-teman? Maka kami memohon Bapak pemangku kebijakan yang ada di sini, tolong sampaikan kepada pimpinan Bapak jika negeri ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Negeri ini diambang kerobohan. Negeri ini diambang kebangkrutan. Bapak rela akan hal itu? Rela? Bapak? Tidak ada yang mangguk, berarti Bapak rela? Jawab. Tolong Bapak, kami rakyat kecil, kami hanya ingin hidup sejahtera, kami hanya ingin hidup aman. Tapi semakin hari, semakin detik, tidak ada hal-hal yang memang menyenangkan masyarakat. Ya Bapak di sini, mungkin jika Bapak membaca tuntutan ini, ya ini yang sedang terjadi, di Republik ini. Mungkin Bapak pemangku kebijakan enak duduk di sana, tapi apa Bapak pernah turun ke jalan melihat peternak-peternak kecil, melihat petani-petani kecil yang mereka benar-benar bekerja keras, tapi hasil dari mereka tidak ada, Pak. Hasil dari mereka kecil. Itu saja dari saya. Kami harap Bapak sebagai pemangku kebijakan, sebagai pimpinan di Bali, bisa nanti berdialog langsung untuk disampaikan dengan pimpinan lagi di apa, Pak. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup masyarakat Bali! Hidup masyarakat Bali! Sekian, terima kasih. Oke, dari tadi kawan-kawan kita sudah banyak menyampaikan apa saja aspirasi-aspirasinya. Demi mewujudkan demokrasi yang ideal, mari kita berikan Bapak Dewan kita untuk menanggapi apa saja keluhan-keluhan kita. Apakah memang bisa Bapak Dewan kita menyelesaikan atau setidaknya menanggapi
apa yang kita keluhkan hari ini. Semangat kawan-kawan. Ketika memang Bapak dengan kita belum bisa menanggapi apa persoalan-persoalan kita hari ini, mari suarakan lagi, suarakan lebih lantang. Semangat kawan-kawan. Mari Bapak Dewan, kita menunggu tuntutan atau jawaban dari Bapak-bapak sekalian. Chris, silakan. Ya, Pak Ketua dulu. Makin ditekan, semakin melawan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayu Namo Buddhaya. Pertama-tama saya sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali, kami sangat mengapresiasi semua langkah-langkah yang sudah diberikan kepada kami melalui aspirasi pada hari ini. Kami datang bertiga di sini. Tadi mungkin teman salah, kami tidak ada selfie. Kami cuma 3 orang anggota DPR di sini. 1, 2, 3. Ya, itu bukan anggota dewan, adik. Ya, jadi makanya tanya dulu. Saya pernah jadi mahasiswa. Saya angkatan 98 Trisakti. Saya pernah ikut demo tahun 98 di Trisakti. Dan saya juga, rumah saya juga dijadikan base camp, tempat untuk mengadakan demonstrasi pada waktu tahun 98. Jadi saya mengerti adik-adik semua. Ya, tentu. Saya tahu tidak adik-adik ini adalah ingin menyuarakan isi daripada hati masyarakat seluruh Bali ini dan Indonesia ini. Dan kami sangat menghargai hal itu. Ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang itu semua adalah kebijakan yang dibuat dari tingkat pemerintah pusat. Ada beberapa kewenangan yang dibuat oleh kebijakan dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau kita bicara masalah MBG, kita bicara masalah BBM, kita bicara masalah fiskal, kita bicara masalah kenaikan dolar, itu memang semua adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pusat. Benar tidak, Nenek? Benar tak? Itu semua pusat. Kita menegakkan peraturan yang ada di daerah, tapi kita juga berusaha untuk menyuarakan hati daripada masyarakat kami yang ada di Bali. Adik-adik bilang, pernahkah kami turun melihat masyarakat kami di desa, petani dan segala macam? Maaf, saya juga dari kampung. Asal saya dari Desa Pelapan, Kecamatan Busungbiu. Tahu nggak di mana itu? Bongkol Bukit. Oh, Bongkol Bukit. Bisa bahasa Bali nggak? Di ujung bukit. Masyarakat kami banyak yang miskin. Saya juga perih. Kakek saya petani, bapak saya dulu petani, merantau ke Denpasar agar mendapat bisa sampai hari ini. Dan saya ingin melanjutkan cita-cita orang tua saya, leluhur saya untuk menyejahterakan masyarakat saya sendiri. Tujuan saya di sini menjadi wakil dari adik-adik adalah ingin menyuarakan aspirasi daripada masyarakat. Sama-sama kita, adik mahasiswa, semua mendapatkan, semua ingin mengadakan perbaikan di negara ini, ingin mengadakan perbaikan di Provinsi Bali ini, dan kami juga sama melalui jalan yang benar, peraturan yang ada seperti itu. Kami sangat mendukung, kami sangat support semua apa yang disampaikan oleh adik-adik semua. Ya, coba siapa yang jawab tadi? Nah, ini. Jangan berani ngomong di depan, di belakang saja. Ayo di depan ngomong. Ya, berani bilang bohong di belakang, ayo di depan sini ngomong bohong. Jangan begitu dong. Kita sama-sama. Saya mewakili masyarakat, adik-adik juga mewakili masyarakat. Benar nggak? Saya juga ingin masyarakat saya sejahtera. Saya ingin sekali. Benar, saya ingin sekali. Kenapa tidak? Ya kan?
sekolah. Ada di saya anak keluarga saya di Buleleng itu banyak yang nggak sekolah juga, banyak yang miskin. Kita bantu semuanya kok melalui program, melalui yang ada di pemerintah. Tapi semua kebijakan pemerintah pusat ini yang harus kita lihat. Kita di daerah selalu mengikuti, tapi kalau ada yang memang tidak sesuai, mari kita suarakan bersama. Kami juga ingin menyuarakan bersama. Kami melalui perwakilan kami di pusat, kami sudah sampaikan. Pada waktu zaman pemerintahan SBY, kenaikan 400 rupiah aja BBM. Tahu nggak bagaimana Pak SBY pada waktu mau minta-minta? Sekarang naik dengan begitu tinggi, disesuaikan dengan keadaan harga dolar dunia. Kita juga nggak tahu. Saya juga tiba-tiba besoknya, Pertamina. Saya sampaikan dengan partai kami sampaikan, saya yakin semua disampaikan dengan perwakilan di pusat. Sekarang kita selalu suasanakan itu. Kami juga nanti apa yang disampaikan melalui tuntutan dari aksi Bali Bergerak ini, kami akan langsungkan ke pusat semuanya. Jangan khawatir. Kami punya perwakilan di pusat, kami akan sampaikan. Karena kami ingin masyarakat kami juga sejahtera. Kami tidak ingin masyarakat kami menderita. Benar nggak? Sekarang adik-adik mahasiswa, saya senang aksi damai. Saya senang sekali. Jangan anarkis. Karena damai akan menghasilkan yang baik. Anarkis akan merusak semuanya. Benar tidak? Sepakat? Oke. Hari ini tuntutan ini saya terima. Ya, saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua, melalui semua fraksi-fraksi yang ada. Ini akan saya bagikan. Saya akan bagikan, baik itu dari fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan juga fraksi Nasdem Demokrat Nasdem. Ini akan kami sampaikan agar masing-masing dari fraksi menyerahkan tuntutan mahasiswa ini ke pimpinan yang di pusat semuanya. Tidak hanya itu, kami juga dari lembaga akan mengirimkan tuntutan ini karena kami lembaga, kami akan tunjukkan ke DPR RI dan juga ke Departemen Dalam Negeri. Setuju? Setuju nggak? Itu langkah-langkah yang bisa kami berikan melalui mekanisme semuanya, ya kan? Adik-adik, melalui mekanisme aksi damai, kami juga akan melakukan sesuai dengan mekanisme kami yang ada di lembaga kami juga semuanya. Oke? Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin teman-teman ada yang menyampaikan, ini dari Pak Suparta kami sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Bali. Hidup masyarakat Bali. Terima kasih. Pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026, kami didatangi oleh luar biasa ini adik-adik mahasiswa kami yang memang masih clear, yang memang masih bersih, yang memang masih natural cara berpikirnya. Jadi kedatangan adik-adik pada hari ini, mahasiswa dan masyarakat Bali, dijamin oleh Undang-Undang 28 ayat 3. Ya, jadi menyampaikan pendapat, aspirasi, dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita. Mereka. Maka itu terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa. Kami pada hari ini dari lintas fraksi ya menyambut kedatangan adik-adik ini yang utamanya menyampaikan aspirasi terkait fenomena yang terjadi belakangan ini di Republik Indonesia ini. Maka tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa akan dijamin seluruh fraksi akan menyampaikan aspirasi adik-adik hari ini. Tadi ya tulisan-tulisan yang ada di sini sudah dipoto oleh staf kami minta dipoto ini sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa Bali juga hadir. Bali tidak tinggal diam, peduli untuk kepentingan masyarakat kecil. Oleh karena itu saya sendiri dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali akan dipastikan ya apa yang menjadi tuntutan adik-adik semua yang sekarang disampaikan maupun yang tidak disampaikan. Kami sudah paham apa yang menjadi tuntutan masyarakat
Saya dulu sempat kuliah, sampai hari ini juga masih kuliah di Fakultas Hukum UNUD, ya, S1, S2, S3 saya selesaikan di Fakultas Hukum, ya, UNUD Universitas Udayana. Maka itu sama naluri kita, apa yang menjadi denyut nadi masyarakat untuk kepentingan masyarakat Bali, untuk kepentingan kebaikan negara ini sudah bisa dipastikan bahwa kami akan sampaikan semua, ya, akan sampaikan semua kepada pimpinan kami, karena kebijakan-kebijakan ini semua lahir di kebijakan yang punya kewenangan adalah di pemerintah pusat. Oleh karena itu, apa yang menjadi tuntutan adik-adik ini, kami juga sudah dikawal oleh teman-teman. Kita harus pahami bersama, karena undang-undang sudah menjamin terkait aspirasi kita. Saya cuma satu aja minta, mohon seluruh aspirasi masyarakat disampaikan secara baik, jangan anarkis, itu saja. Kami ada di kelompok adik-adik mahasiswa, kami berada juga apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan kemudian apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi sekali lagi kami pastikan apa yang menjadi aspirasi adik-adik semua juga sama seperti apa yang menjadi aspirasi kita. Jadi kita satu kesatuan sekarang, sama-sama kita akan sampaikan ke pemerintah pusat yang sebagaimana punya kewenangan pengambil kebijakan. Mungkin saya itu saja, tidak perlu panjang lebar soal aspirasi, karena aspirasi sudah kita tangkap semua, ya. Prinsipnya jangan khawatir kepada kami sebagai wakil rakyat, wakil adik-adik semua tentunya sama menunjuk tadinya untuk kepentingan satu, kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang di luar daripada mendukung kepentingan rakyat itu menjadi PR kita untuk kita evaluasi, untuk kita sampaikan bersama. Terima kasih. Mereka, mereka, mereka. Baik, terima kasih Pak Wakil, Pak Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi saya akan singkat saja, karena apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, baik pimpinan Dewan dan juga fraksi, sebenarnya sudah cukup jelas. Tetapi pada prinsipnya kami memahami apa yang kawan-kawan rasakan. Kami mengerti kenapa kawan-kawan hari ini berteriak paling lantang. Karena apa yang kawan-kawan lakukan hari ini tidak terlepas karena kawan-kawan sebagai generasi penerus yang akan melihat bangsa ini ke depan, aware terhadap kondisi bangsa hari ini. Sehingga kami menghormati sekali hak-hak demokrasi dari kawan-kawan semua. Kami memahami betul bahwa ini adalah bentuk perhatian kawan-kawan terhadap bangsa dan negara. Jadi tentu dari apa yang kawan-kawan sampaikan, dari apa yang kawan-kawan tampilkan, begitu juga dari tuntutan atau aspirasi yang telah kawan-kawan berikan kepada pimpinan kami, tentu ini akan menjadi bahan kajian kami bersama, baik di lembaga DPRD maupun selaku lintas fraksi. Karena bagaimanapun juga seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, nafas kita sama, denyut nadi kita sama, semua ingin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga ini tentu akan kami dalami bersama, akan kami kawal, akan kami kaji sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Sehingga tentu baik itu di lembaga kami akan kaji secara objektif, baik itu juga di fraksi akan kami kawal dengan objektif, sehingga kita akan bisa sama-sama mengawal apa yang kiranya sudah baik itu kita jaga, apa kiranya yang kurang itu kita perbaiki bersama. Nah mungkin itu, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua atas segala bentuk aksi yang kritis dan konstruktif hari ini. Nah tentu yang bisa kami sampaikan setelah aksi ini selesai, kami titip kepada kawan-kawan semua, jaga mental kalian, jaga kawan-kawan kalian di sekitar, jaga diri kalian masing-masing, karena tentu setiap perjuangan tidak akan pernah selesai. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi.
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! 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 Ya, mungkin satu lagi dari Pak Kapolresta, mungkin ada yang disampaikan. Om Swastiastu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kapolresta memberi apresiasi dan bangga kepada adik-adik. Apa yang diberikan yaitu ruang demokrasi, adik-adik gunakan, manfaatkan untuk menyampaikan aspirasinya. Ini sebagai contoh yang baik untuk daerah-daerah lain. Tolong ini tetap dipertahankan, menyampaikan aspirasi dengan penuh etika. Jadi kami selaku pelayan hanya memastikan adik-adik menyampaikan aspirasi dengan menggunakan ruang demokrasi yang ada berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu dari kami. Sekali lagi saya selaku Kapolresta memberikan apresiasi dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memanfaatkan, dan semoga apa yang disampaikan ini, aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti Bapak-Bapak Dewan dan adik-adik nanti menjadi penerus yang bisa memimpin di Pulau Bali khususnya. Jadi terima kasih. Kami berdoa supaya adik-adik sukses ke depan, dan setelah ini silakan adik-adik terus memperjuangkan apa yang ada di dalam hati adik-adik untuk kemajuan masyarakat khususnya di Bali. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Saya akhir dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik. Ya, itu sudah dari kami, teman-teman kami di DPR, perwakilan fraksi yang sudah ada hadir di sini dan sudah saya sampaikan akan kami bagikan ke fraksi. Dari Pak Kapolresta, terima kasih atas semua pengamanan, dan saya yakin nanti habis ini jika ada yang ingin disampaikan kembali, saya yakin sampaikan dengan baik, dan seperti itu kami akan terima, kami akan support semua pergerakan adik-adik semua, karena kami juga ingin yang terbaik bagi Bali dan Indonesia ini. Itu saja, saya tutup dengan Parama Santi dari saya. Om Santi Santi Santi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! Merdeka! Bapak-bapak sekalian, mungkin sebelum ada berbagai hal lagi, dari tadi bapak-bapak sudah menyampaikan, minta kami jaga teman-teman semua di sini. Tapi ada satu hal yang harus konkret, transparan itu sangat penting bagi kami semua. Bagaimana jika apa yang ada di sana juga akan dipublikasi, dan bapak-bapak sekalian akan membersamai kami di dalam menyatakan poin-poin itu. Dan saya persilahkan bapak sendiri yang akan membaca dan memimpin. Kalau bisa bapak langsung upload juga di Instagram pribadi ataupun di Instagram DPRD Provinsi Bali. Baru kami merasa terwakili aspirasinya. Karena kalau hanya berbicara di sini kami akan menyuarakan, rasanya itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Tapi kami ingin komitmen bahwa hasilnya adalah bapak-bapak semua mendukung, bapak-bapak semua membacakan tuntutan kami, bapak-bapak semua memenuhi itu untuk menyuarakan, dan juga kami siap akan menyuarakan itu melalui forum media sosial juga. Sepakat kawan-kawan? Silakan. Ini saya bacakan. Ya. Mungkin ada yang menemani satu di sini. Jadi biar clear. Jadi adik-adik di sini tidak hanya saya yang ikut. Ya. Jadi nanti kan ada beberapa media yang akan menyampaikan. Jadi lengkap semuanya ada di sini. Kami selaku lembaga DPRD Provinsi Bali. Maaf, teman-teman mungkin boleh bersama kami, teman-teman yang di samping, supaya ini juga adalah gerakan rakyat. Saya tidak mau berdiri sendiri di sini. Silakan perwakilan, ya. Mungkin dari media silakan di depan, ya. Kami selaku pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali menerima Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintah Mahasiswa Universitas Udayana
melalui aksi tuntutan aksi Bali Bergerak. Kami bacakan. Indonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Melalui keresahan bersama, kami aksi Bali Bergerak menyatakan sikap A. Demokrasi, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan. 1. Mendesak dan menuntut Presiden RI, DPR RI, Menteri Hukum RI, dan lembaga terkait untuk mengevaluasi penetapan Undang-Undang Polri yang disahkan secara tergesa-gesa, serta memastikan bahwa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di masa mendatang dilaksanakan secara transparan dan mengutamakan meaningful participation. 2. Menuntut pemerintah RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah pemerintahan sipil guna memastikan tegaknya prinsip supremasi sipil. 3. Menuntut pemerintah RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi publik yang dinilai tidak efektif dan mengkerdilkan aspirasi di masyarakat. 4. Menuntut pemerintah RI untuk menjamin transparansi pengelolaan BPI dan Antara serta membuka secara jelas mekanisme pelaksanaannya kepada publik. 5. Menuntut DPR RI untuk segera melakukan proses legislasi dan pengundangan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset yang telah memasuki tahap program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun 2025-2026 agar disahkan secepatnya demi memberantas tindak pidana korupsi. B. Hak asasi manusia dan kebebasan sipil. 6. Menuntut Presiden RI untuk membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat serta menghentikan kekerasan dan intimidasi kepada aktivis sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi. 7. Menuntut Presiden RI untuk mengevaluasi dan memberhentikan Menteri Hak Asasi Manusia karena dinilai tidak menunjukkan kinerja yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 8. Menuntut pemerintah RI untuk mengusut secara tuntas seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua serta melakukan penarikan aparat militer guna menjamin perlindungan hak-hak sipil masyarakat. C. Ekonomi fiskal dan kesejahteraan rakyat. 9. Mendesak Presiden RI, DPR RI, serta Menteri SDM RI untuk membenahi penyaluran subsidi energi melalui pengawasan yang lebih ketat, pembaruan data penerimaan subsidi guna mencegah potensi kenaikan harga Pertalite, sekaligus menjamin manfaat subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan dan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan. 10. Menuntut Presiden RI, Badan Gizi Nasional, Menteri Keuangan, BPK, dan KPK untuk mengevaluasi total MBG dalam kebijakan efisiensi anggaran, mengusut keracunan serta dugaan korupsi, dan memulihkan anggaran pendidikan, kesehatan daerah, dan pelayanan publik serta menaikkan upah guru. 11. Menuntut Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Menteri Desa PDDT untuk segera menghentikan pemotongan dana desa yang dialihkan ke program Koperasi Desa Kopdes Merah Putih, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, serta memprioritaskan kembali penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir 12. 12. Mendesak Presiden RI, Direktur Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan mengambil langkah konkret berupa kebijakan fiskal dan moneter untuk memperbaiki kepercayaan investor di tengah dinamika global yang tidak pasti.
13. Menuntut Presiden RI dan Kementerian Keuangan untuk memperbaiki defisit APBN serta menghentikan pembosangan anggaran yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat. D. Pendidikan dan pelayanan publik. 14. Menuntut Presiden RI untuk menghentikan program sekolah rakyat dan mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat konstitusi, mandatory spending 20%, serta mendorong pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. E. Lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Menuntut menuntut Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR BPN RI, dan pihak terkait untuk menghentikan praktik-praktik deforestasi lahan yang dilakukan secara ugal-ugalan seperti yang terjadi di tanah Papua dengan mengatasnamakan swasembada pangan. 16. Mendesak Presiden RI untuk memberikan perlindungan nyata atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal serta mengakhiri segala bentuk pengambil alihan ruang hidup dan tanah leluhur yang melanggar prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan amanat konstitusi. Kami menilai berbagai permasalahan tersebut muncul akibat lemahnya tata kelola pemerintahan dan komunikasi terhadap publik yang tidak akuntabel. Melalui pernyataan sikap ini, aksi Bali Bergerak menuntut agar pemerintah segera melakukan pembenahan fundamental demi terwujudnya good governance yang berpihak pada rakyat, terkhusus Bali dan Indonesia. Demikian. Mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Merdeka! 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 Demikian tuntutan ini kami lembaga sudah bacakan, dan seterusnya kami akan melaksanakan mengkaji dan juga akan melihat ke depan dan juga membagikan ini ke setiap fraksi yang ada untuk disampaikan ke lembaganya masing-masing, dan lembaga kami melalui lembaga dewan akan melanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di lembaga kami. Dan juga satu pesan kembali dari kami, jangan berhenti beraspirasi, jangan berhenti berjuang, karena yakin mahasiswa adalah tetap sebagai garis terdepan yang menyuarakan hati nurani rakyat, dan harapan kami jangan pernah melenceng dari itu. Mungkin itu, terima kasih. Baik, kami mohon transparansi dan juga pembawaan dari aspirasi ini ke pusat. Siap, nanti dia akan sampaikan kepada pimpinan kami, Ketua DPR, untuk membawa langsung aspirasi ini ke pusat, ke Departemen Dalam Negeri, karena kami di pemerintah daerah ini adalah berada di bawah Departemen Dalam Negeri, dan juga ke depannya kami akan sampaikan ke masing-masing lembaga melalui fraksi masing-masing, begitu ya. Dan juga harapan kami satu hal, maaf ini, kalau adik-adik merasa ingin menyampaikan semua aspirasi, kami selalu punya ruangan di wantilan kami untuk berdiskusi bersama-sama, berdiskusi bersama-sama untuk membangun Bali ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya harap apa yang sudah disampaikan dan kita sepakati transparan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sepakat? Baik, terima kasih. Silakan kembali kawan-kawan, saya kembali sana. Satu lagi Bapak, kami kawan-kawan menginginkan transparansi dari deadline atau waktu yang akan ditempuh di dalam menyampaikan aspirasi ini. Kawan-kawan sepakat berapa? Seminggu. Berapa hari kawan-kawan? 3 hari. 3 hari. Untuk waktu kami berikan selama 3 hari Bapak, apakah bisa? Saya harap itu segera disampaikan dalam kurun waktu 3 hari. Kami ini kan mulai besok sudah kami kerjakan, kami akan
tenaga-tenaga ahli kami yang akan membuat semua aspirasi, bentuk aspirasinya akan kami dikirimkan langsung ke lembaga yang terkait. Berarti izin Bapak, berarti dalam 3 hari cukup waktunya Pak? Baik, dalam 3 hari itu juga kami mengharapkan Bapak-Bapak yang sudah hadir di sini mendukung kami, tadi juga melakukan pernyataan sikap, mengupload apa yang terjadi hari ini di Instagram Bapak masing-masing ataupun media sosial lainnya, termasuk Instagram atau media sosial lain dari DPRD Provinsi Bali. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bangsa Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup kami! Hidup kami! Bebaskan kawan kami! Bebaskan kawan kami! Jadi tolong adik-adik nanti bisa kembali dengan damai, ya, tertib, dan juga nanti lihat aja, nanti lihat di Instagram Humas DPRD Bali, pasti akan kita upload semuanya. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi yang disampaikan? Ada lagi kawan-kawan, saya mengundang kawan-kawan sini. Dari izin Bapak, Dewan dan juga pimpinan-pimpinan di depan, tadi sudah disanggupi bahwa akan diajukan di dalam 3 hari. Apa yang menjamin bahwa dalam 3 hari itu sudah diajukan? Gitu aja Pak. Dan saya juga menuntut kembali lagi untuk transparansinya. Sekian, terima kasih, itu aja. dan juga mungkin dalam kurun waktu 3 hari itu apabila tidak disampaikan, apabila tidak sampai akan ada konsekuensi yang berlaku. Mungkin bisa dijawab. Sampaikan di mana? Jadi kami Ya, jadi nanti dalam 3 hari adik-adik perwakilan berapa orang silakan temui kami di kantor DPRD. Ya, seperti itu. Jadi kita upload untuk mulai besok kita sudah upload melalui Humas DPRD tentang aspirasi adik-adik semuanya. Itu satu, ya kan? Yang kedua, besok kami juga sudah membuat surat yang sudah disampaikan tadi yang kami kirim ke Departemen Dalam Negeri dan juga Komisi DPR RI, juga ke DPR RI. Itu langkah-langkah yang akan kami lakukan seperti itu. Oke. Seperti itu kan keinginan adik-adik, ya, agar apa yang aspirasi adik-adik ini bisa sampai ke pusat. Seperti itu. Oke. Ini akan kita melalui lembaga, kita akan bersurat ke Jakarta nanti. Oke, seperti itu. Baik, apabila memang seperti itu, apakah kawan-kawan ada lagi yang ingin menyampaikan? Apabila memang tidak ada, akan untuk hari ini akan kami cukupkan. Tetapi harus kita pastikan bersama, harus kita berjanji bersama bahwa perlawanan terhadap rezim-rezim yang kotor tidak akan pernah berhenti selamanya. Semangat kawan-kawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Jaminannya adalah kalau memang itu tidak dituruti, ya pasti ada konsekuensi. Kami akan membentuk gerakan kembali ke sini dan yang berharap kepercayaan kami itu murah. Kepercayaan kami hanya bisa diganggu dengan 3 hari ini, karena itu sudah saya rasa dengan tim yang tersedia, kekuatan yang tersedia dari DPRD Provinsi Bali sudah cukup untuk menyampaikan ke pusat. Baru cukup ya. Ya. Dengan adanya
BBM sendiri seperti apa? Lagi satu, kawan-kawan, jika kawan-kawan melihat adanya kenaikan BBM Yang apa? karena naik ada Ya. BBM. Tanggapan Ade seperti apa? Ya, ini kan pasti akan berpengaruh ke distribusi dari berbagai hal yang menyangkut soal produksi masyarakat. Pertamax naik, maka kelas-kelas menengah, kelas-kelas yang dapat mengakses pertama ini juga akan terkena. Sebelumnya Pertalite kan menjadi subsidi, dan itu satu-satunya subsidi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Sekarang semua harus mau tidak mau mendapatkan itu, dan ketika mereka mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan dari BBM itu sendiri, subsidi apalagi yang diterima masyarakat, apalagi kesejahteraan dan keadilan yang mereka dapat ketika itu naik. Karena di sini yang kami soroti adalah kelas menengah, kawan-kawan kelas menengah saat ini sangat-sangat terhimpit dari adanya kondisi kenaikan pertama ini. Pesan dan harapannya Ade seperti apa? Semoga kesejahteraan, keadilan, dan juga hak-hak masyarakat itu kembali menjadi kedaulatan masyarakat, kembali di tangan masyarakat, dan pastinya kami harap perlawanan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi akan terus terjadi selama ketidakadilan itu tumbuh dari rezim-rezim yang tidak bertanggung jawab. Ini dengan Ade seperti apa? Saya Gung Pram, selaku Ketua BEM Udayana.